Hi and welcome to Autonet Max. Hi and welcome to Pamanukan. Kali ini Autonet Max jauh-jauh datang ke Pamanukan untuk mereview sebuah Toyota Sienta. Check this out. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rentcar. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Ya, jadi hari ini kita ke Pantura khusus untuk mereview Toyota Sienta Tipe Q. Ini bukan pertama kalinya kita jalan-jalan jauh buat mereview mobil, karena sebelumnya kita pernah nyoba BRV di Anyer, terus pernah ke Bandung juga. Bahkan ada yang nawarin kita ke Surabaya, ke Jogja, ke Bali. Cuma ya siapa yang mau ngekosin ya. Ya gitulah, resiko kalau misalnya kita review seperti ini. Gak semua TPM mau mobilnya kita review secara ala-ala kita. Mungkin ada yang bilang mobilnya adalah penantang Honda Freed, tapi menurut kita bukan. Kenapa? Karena Honda Freed itu udah discontinue di Indonesia, dan generasi keduanya nggak akan masuk karena kemahalan. Dan Toyota Sienta dibuat di Indonesia khusus untuk pasar ekspor, dan juga mengisi celah antara Avanza dan Innova, karena Innova sudah 300 jutaan, dan Avanza sudah 200 juta mulai. So, apakah Toyota Sienta bisa jadi alternatif yang oke buat kalian pengen upgrade dari kelas-kelas Avanza, R3, dan Mobilio, tapi pengen beli Innova kemahalan? Mari kita mulai dari sisi positif dari mobil ini. Pertama, kami sangat suka mobil ini punya banyak fitur, mulai dari dual electric sliding doors, head unit touchscreen dengan Bluetooth, smartphone mirroring, internet browser, dan Wi-Fi connection. Terus juga ada push start stop engine button dengan keyless entry, auto AC, TFT LCD MID yang sangat besar, retractable mirror, B-beam projection headlamp dengan auto leveling, dan juga AC double blower. Kemudian, untuk fitur safety-nya, dia juga cukup lengkap untuk sebuah Toyota. Dia ada punya 4 buah rem cakram, rem ABS, ABD dengan brake assist, 3 buah airbags, hill start assist, stability control, dan juga jok isofix. Hal baik lainnya juga ada pada kursi baris ketiga. Jadi untuk melipatnya ini sangat-sangat mudah. Ya, tinggal turunkan dan kita naikkan ke bawah. Set. Nah, kursi belakangnya akan terlipat di bawah sini sehingga tidak mengurangi space di belakang. Jadi kalau misalnya mau nambah barang, mau bawa barang bawaan, ini sangat mudah sekali dan praktis sekali. Selain sangat mudah, kalau kita butuh bangku baris ketiga ini juga sangat mudah. Jadi kita tinggal ini, dan ini ada mekanisme per yang sangat mudah di sini. Nah, langsung siap digunakan. Jadi ini sangat cerdas sekali. Terakhir, hal yang kami suka dari mobil ini adalah dimensinya. Mobil ini nggak seperti Freed yang kalau bawa tuh kayak bawa kapal gitu ya, gede, dashboardnya tinggi. Ini masih terasa normal dan fine-fine saja. Karena memang mobil ini tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 4235 mm. Lebarnya hanya 1695 mm. Dalam artian, mobil ini masih ringkas dan cocok untuk digunakan di perkotaan. Tapi, meskipun dimensinya kompak, dia punya radius putar yang biasa saja, hanya 5,3 meter, which is untuk mobil seukuran ini harusnya bisa lebih turun lagi. Tapi ya nggak masalah, karena mobil ini punya wheelbase yang lebar 2750 mm, makanya radius putarnya tidak begitu bagus. Gue sih fine. Oke, tadi kita udah bahas apa yang kami suka dari Toyota Sienta. Lalu, apa yang kami tidak suka dari Toyota Sienta?
Pertama, ada pada build quality-nya. Lihat. Biasanya kita mengeluhkan build quality soal interiornya, tapi kali ini eksterior juga kita keluhkan. Kemudian kita lihat ke dalam. Di dalam interior, kita akan menemukan interior yang mengecewakan juga build quality-nya. Contohnya ini. Tidak presisi dan juga bergoyang. Ditambah, kami sangat tidak suka adanya jahit-jahitan palsu yang membuatnya terkesan murahan. Terus, hal yang kami tidak suka dari Toyota Sienta ada pada audionya. Kenapa? Memang sih audionya tampilannya bagus, interface-nya juga kelihatan bagus, tapi audionya tidak responsif. Kita pencet menu, keluarnya beberapa detik kemudian. Tidak smooth. Dan juga audio mobil yang udah harga 295 juta ini belum dilengkapi oleh kamera mundur, ditambah dia juga belum punya peta GPS. Tapi dia malah punya WiFi, internet tuh kan kebukanya lama. Nah, seperti ini dia punya WiFi. Tapi at least dia sudah punya Bluetooth, dia sudah punya USB, dia sudah punya HDMI, dan kualitas suaranya nggak jelek-jelek amat, meskipun tidak bisa dibilang bagus. Well, seharusnya Toyota bisa memberikan audio yang lebih bagus lagi dibandingkan audio yang tidak responsif ini. Kemudian, hal yang kami tidak suka lagi dari mobil ini ada pada kursi baris keduanya. Kursi baris ketiga maksudnya. Kursi baris ketiganya ini dengkulnya mentok. Meskipun dia punya fungsi sliding yang sangat pendek, sehingga meskipun kita memiliki posisi duduk yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena model kakinya tuh dia panjang ke bawah, jadi kita nggak naik ke atas gini kayak mobil-mobil lainnya. Tapi meskipun begini, tetap aja dengkul kita mentok selama perjalanan. Seharusnya bisa dibikin sliding lebih maju lagi, karena depan masih lega loh. Hal yang kami tidak suka mengenai transmisi, oke? Kemudian, transmisi mobil ini menggunakan CVT. Ya, CVT. Pasti kalian tahu sendiri kan betapa kita nggak sukanya sama transmisi model begini. Kalau misalnya kita gas, masih kalah kencang sama bus sebelah. Berakselerasi menggunakan transmisi CVT ini rasanya kayak setengah kopling. Responnya juga agak lama dan tidak terasa kencang. Tapi untungnya transmisi CVT-nya ini punya mode manual, di mana kita bisa kayak virtual ya, virtual dengan kecepatan secara manual. Jadi kalau misalnya kita mau nyusul, hendaknya turunkan gigi dan naikkan meskipun nggak ada rasanya. Tasnya tetap linear, tapi at least ada usaha. Dan hal yang kami tidak suka adalah tuas transmisi ini terlalu turun. Jadi kalau misalnya kita mau ganti gigi gini kayaknya agak ke bawah. Mungkin ini dibikin terlalu turun karena nggak ada armrest. Kanan bisa ini, kiri nggak bisa. Gitu deh. Bye! Gak nambah-nambah! Soal mesin, Toyota Sienta itu punya tenaga 107 horsepower dan juga torsinya 14,3 kgm, which is tidak terlalu superior untuk mobil 1500 cc yang biasanya 110 ke atas. Dan juga mobil ini punya tenaga maksimal tuh di 6000 rpm, which is itu sudah red line, dan juga torsi maksimalnya di 4300 rpm. Jadi kalau misalnya kalian ingin berakselerasi, kalian harus main di rpm atas terus. RPM bawahnya terasa agak loyo. Apalagi ini transmisinya pakai CVT yang which is cuma pakai belt doang, dan juga dia punya bobot 1350 kg atau 1,3 ton. Bobot kotor. Kalau tambah orang pasti lebih berat lagi. Jadi kalau kalian berharap performa di mobil ini, ya jelas bukan lah. Cuma 1500 cc, tapi kalau dibilang enakan mana bawa Freed atau bawa ini? Kalau kami sih lebih bilang ini lebih enak dibanding Freed. Dari performanya meskipun CVT, dan juga cara membawanya dengan tampilan, dengan dimensi yang seperti ini, dengan posisi duduk yang seperti ini, tampilan dashboard yang seperti ini lebih manusiawi untuk digunakan. Terakhir, hal yang paling fatal di Toyota Sienta ini ada pada kursi tengahnya. Kenapa?
Karena pas kita masuk dari luar udah keren-keren pakai electric sliding door, pas masuk ke dalam sini ternyata nggak captain seat. Oke lah, nggak apa-apa nggak captain seat. Cuma yang namanya mobil yang kelihatan mewah gitu ya, dari dulu tuh pasti dari zaman Onta sampai Toyota itu yang namanya kendaraan pasti dibikin senyaman sofa, makanya ada captain seat atau mungkin ada armrest di kanan dan di sebelah kiri. Ini di kanannya nggak ada, di kirinya juga nggak ada. Jadi duduk di sini tuh kayak rasanya kayak naik Grand Max, masih muat gitu ya. Nah, tadi kan kita udah lihat bagaimana plus dan minus mobil ini. Sekarang bagaimana rasanya mengendarai sebuah Toyota Sienta? Yuk, kita jalan. Saat pertama kali kita berjalan menggunakan Toyota Sienta, hal yang pertama kami rasakan adalah posisi duduknya. Posisi duduk mobil ini cukup enak, dalam artian joknya, sandaran kepalanya bisa menopang tubuh secara sempurna tanpa kendala berarti. Setirnya bisa diatur secara tilt steering, tapi belum teleskopik. Dia juga ada head adjuster untuk naik dan tingginya. Slidingnya juga cukup luas, tapi seatbeltnya belum ada head adjusternya. Dan kalau ngomongin soal armrest, sebetulnya mobil ini akan sangat sempurna tempat duduknya kalau ada armrest di sebelah kiri. Tapi sayangnya cuma dari sebelah kanan. Jadi kalau mau nyetir, tangan kirinya harus tetap stay di sini. Which is capek, men. Harusnya kalau mobil keluarga yang seperti ini, di sini dikasih armrest seperti Honda Freed. Itu udah perfect. Kalau ngomongin soal suspensi, kami suka banget gimana suspensi mobil ini bekerja ya. Dia empuk, bisa meredam getaran dengan baik, guncangan dengan baik. Kalau ada polisi tidur juga rasanya empuk, nggak stiff. Tapi body rollnya memang sangat-sangat terasa. Ya konsekuensi lah. Tapi kalau untuk MPV yang which is mementingkan sebuah kenyamanan, ini sudah tepat suspensinya. Good job. Kalau ngomongin soal handling, mobil ini punya handling yang keentengan sih. Dan kalau kecepatan tinggi, dia agak memberat sedikit, tapi menurut kami masih keentengan. Yang mobil ini ya namanya MPV, nggak ngajar handling ya. Dan kalau ngomongin soal rem, ini remnya nih juara sih. Ini untuk kategori MPV ya, ini remnya paling enak mungkin. Tuh ya, feel-nya tuh dapet, terus juga empuk. Enak, remnya tuh enak. Mungkin karena dia pakai 4 cakram dan kalibrasinya lebih baik dibandingkan dengan Toyota yang lain. Contoh, Fortuner, Innova, sama ini remnya jauh lebih enak ini. Jadi kalau kalian ngincer nyamannya, jelas dibanding ngambil Avanza tipe tertinggi, mendingan ngambil Sienta yang tipe terendah. Jelas beda kelasnya. Ini lebih enak. Well, setelah kita mencoba Toyota Sienta, kesimpulannya adalah mobil yang dibanderol dengan harga 295 juta rupiah ini memiliki fitur yang sangat lengkap. Which is, kalau dibandingkan dengan contoh deh, Yaris 275 juta, kita dapat apa gitu kan? Ini 295 juta beda 20 juta, tapi dapat fiturnya banyak banget, safety-nya cukup lengkap, dan juga kalau misalnya kalian mencari sebuah MPV yang nyaman, yang enak buat perkotaan karena agak kecil ya, ini adalah pilihan yang tepat. Meskipun performanya seperti itu, dan juga kalau misalnya kalian pakai supir terus duduk di bangku baris kedua, itu nggak ada armrestnya. Well, Sienta adalah mobil yang menarik. Oke, jadi itu aja review dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga buat pantengin terus alternatemax.com dan juga alternatemax.net atau media-media sosial kita lainnya seperti Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.